Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Yogyakarta, mampir sejenak untuk beli buah mangga. Apa kabar para pemirsa semuanya? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Innal hamdalillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari yang sejuk ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di taman-taman surga. Wa idza marartum biryadil jannah farta'u. Demikian Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, jikalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau maksudkan dengan taman-taman surga itu? Bukankah kita masih berada di dunia?" Rasulullah pun menjawab, yang dimaksud dengan taman surga itu adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Semoga keberadaan kita ini dicatat Allah menjadi langkah-langkah yang bisa menebarkan kebaikan, sehingga menjadi salah satu bekal kita untuk hidup bahagia di akhirat kelak nanti. Kita bisa bersama-sama untuk menikmati kehidupan yang abadi dengan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah yang Maha Suci. Salawat dan salam semoga selalu teraturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hamba yang dhaif, yang fakir, yang jahil ini hanya berharap semoga engkau mengangkat kami menjadi umatmu. Dan alangkah bahagianya tatkala engkau berkenan memanggil kami di antara jutaan umatmu untuk bersanding denganmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat manusia dan kehidupan ini adalah kebersamaan. Min haqaiqil hayah wal insan, di antara hakikat kehidupan dan manusia, hiya al-jamaah, adalah kebersamaan. Karena dengan bersama dengan orang lain, kita merasa bahwa eksistensi kita itu ada. Kita dianggap kaya karena di sana ada orang miskin. Kita dianggap ganteng atau cantik karena di sana ada yang tidak ganteng dan tidak cantik. Kita dianggap besar karena di sana ada yang kecil. Dua hal yang berbeda, kalau dipahami, diterima, maka ia akan memberikan satu kenikmatan untuk saling berbagi, saling tolong menolong dan bantu membantu. Dan manusia, karena ia tidak bisa hidup dengan sendiri, ia harus berinteraksi, ia harus bersama dengan orang lain
maka bantuan, pertolongan adalah sebuah keniscayaan. Dengan arti kata lain, manusia itu sangat membutuhkan keberadaan orang lain. Ibu-ibu misalkan memiliki emas 2 kilogram. Coba kalau dipakai sendiri di dalam kamar, bercermin sendiri, berdandan sendiri, itu membahayakan. Apalagi malah senyum-senyum sendiri. Tetapi ketika bersama dengan orang lain, maka disitulah ada semacam kepuasan. Dan pada realitanya bahwa kita manusia memang sangat membutuhkan orang lain. Sedari dari lahir hingga mau mati pun, bahkan sedang mati pun, kita sangat membutuhkan orang lain, bantuan orang lain. Manusia mana yang bisa hidup sendiri? Tidak ada. Lahir dibantu orang lain. Maaf, sunat pun dibantu orang lain. Apakah ada laki-laki atau seorang muslim yang sunat dengan sendirinya dipotong gitu? Tidak ada. Pasti membutuhkan orang lain. Nikah pun membutuhkan bantuan orang lain. Siapa yang mengakadkan? Siapa yang menjadi wali? Siapa yang menjadi saksi? Itu adalah bantuan dari orang lain. Ada tuh dia nikah sendiri tanpa orang lain, itu bukan nikah. Itu kawin di bawah pohon pisang. Kalau nikah menghadirkan orang lain. Tapi kalau kawin bersembunyi dari orang lain. Kalau nikah itu diumumkan ke khalayak ramai. Tapi kalau kawin dirahasiakan, hanya mereka berdua yang tahu. Dan ketika kita punya hajat, apapun, entah itu syukuran, entah itu walimahan, entah itu akekohan, dan lain yang sebagainya, hingga mati pun kita masih membutuhkan orang lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, juga tak mungkin kita hidup sendiri. Tetangga adalah bagian yang tak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita. Bahkan kedudukan tetangga jauh lebih penting daripada saudara-saudara kita, keluarga kita. Karena mungkin saudara kandung kita, keluarga kita jauh di sana, hidup di luar kota sana. Tatkala mungkin kita sedang punya hajat, syukuran, siapakah orang yang pertama kali membantunya? Apakah mereka, kita tinggal di Magelang misalkan, sedangkan saudara kita ada di Papua, sempatkah mereka datang ke sini hanya untuk membantu? Potong-potong brambang, potong-potong tempe, potong-potong daging? Tak. Paling cuma di foto, di share. Minta doanya ya. Dan dia pun cuma mendoakan dengan sebuah kata, Barakallahu fiik. Gitu aja. Padahal yang dibutuhkan adalah real, membantu, menyelesaikan dengan sebaik-baiknya pekerjaan yang ada. Dan semuanya itu kebanyakan dilakukan oleh tetangga. Dan selama ini kita melihat, jika tetangga itu membantu kita, maka itu dengan tulus ikhlas. Dibayar malah gak mau.
Biasanya ibu-ibu, apa sih? Kok ada gini-ginian? Kita mah udah biasa. Saling membantu, tolong menolong. Saat ini kami membantu ibu, suatu saat saya juga punya anak. Suatu saat nanti dia menikah, saya juga butuh bantuan ibu. Kita saling bantu-membantu. Ikhlas. Kalau misalkan ada pencurian, misal tolong. Siapa yang membantu? Apakah keponakan bapak ibu yang sedang bertugas di Jakarta? Telepon itu ponakannya, tolong nak, ini ada pencuri, tolong kami. Sudah habislah. Dia datang 1 pekan kemudian. Yang membantu siapa? Yang membantu adalah tetangga kita, dekat dengan kita. Anak kita sedang sakit atau salah satu keluarga kita sedang meninggal misalkan. Siapa yang ngalor ngidul, ngetan ngulon membantu kita, menyiapkan persiapan-persiapan yang dilakukan, bagaimana mengkafaninya, bagaimana mensolatinya, bagaimana menyiapkan kuburannya, semuanya itu kebanyakan dilakukan oleh tetangga kita. Jadi dengan ini kita bisa mengambil satu kesimpulan sederhana. Tetanggaku adalah jaminan surgaku. Atas pentingnya tetangga ada sebuah ungkapan, al-jaru qabla dar. Tetangga itu adalah sebelum rumah kita. Sebelum kita memasuki pintu rumah kita, maka kita terlebih dulu melewati dari tetangga-tetangga kita. Dan dalam hadis yang sahih dan hadis yang sangat familiar bagi kita semuanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengaku iman kepada Allah dan hari kiamat, fala yu'zi jarahu, maka jangan menyakiti tetangganya. Karena kebutuhan kita tidak akan bisa kita selesaikan dengan sempurna tanpa bantuan pertolongan tetangga kita. Bahkan di dalam hadis lain terkait tentang pentingnya urgensitasnya tetangga bagi kehidupan kita adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma di dalam hadis sahihnya beliau meriwayatkan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga seseorang di mana tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Entah itu berupa kejahatan fisik maupun non-fisik. Hingga di dalam sebuah hadis, juga hadis sahih, ada seorang sahabat yang berkata atau melaporkan sesuatu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, ya utusan Allah, inna fulana yuzkaru min kasrati solatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tu'di jiranaha bilisaniha.
Ya Rasulullah, sesungguhnya fulana itu adalah orang yang banyak sholatnya, sering berpuasa, dan dia itu lomo untuk bersedekah. Namun satu hal yang dia lakukan, dia sering menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Bagaimana tanggapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, hiya finnar. Orang yang tadi yang banyak sholatnya, sering sedekah, sering berpuasa, tapi lidahnya sering menyakiti tetangganya, hiya finnar, dia pantas untuk masuk neraka. Masya Allah. Ada sebuah hadis lagi yang lebih memantapkan pemahaman kita tentang pentingnya bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kita. Sabar ketika ada musibah, mungkin salah faham, mungkin ada gesekan, wajar di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tetap menghargainya. Kita tidak memutus tali silaturahimnya. Kita masih menyambung tali persaudaraan. Meskipun mungkin hati kita tergores. Entah itu karena ucapannya, entah itu karena sikapnya. Tidak masalah. Bisa jadi itu adalah bagian dari Allah untuk memuliakan dan mengangkat derajat kita. Maka jangan lihat personalnya ketika mereka menyakiti kita, ketika mereka mengambil hak-hak kita. Jangan lihat personalnya, karena manusia memang tempat salah dan lupa, tempat salah dan dosa. Tapi lihatlah siapakah yang menciptakannya. Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah yang menciptakannya, keyakinan kita tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak kita suka, Allah Maha Tahu, mungkin cara itulah Allah memberikan pelajaran dan ilmu kepada kita. Ilmu sabar, ilmu ridho. Kalau kita kuat ketika melakukan satu usaha, satu ibadah personal, itu biasa. Kita sabar, kita istiqomah melakukan ibadah personal, yaitu mungkin berupa sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Itu biasa. Tetapi tatkala kita sabar menerima sikap-sikap yang tidak baik, hinaan-hinaan yang menyayat hati kita, kita sabar, itulah luar biasa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah mereka yang terbaik, yang berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang berbuat baik dan terbaik bersama dengan tetangga-tetangganya. Ada sebuah cerita yang pernah saya dengar dulu tatkala saya ngaji di guru saya Kiai Maimun dari desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.
rahimahullah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Beliau mengkisahkan tentang pribadi dari Imam Abu Hanifah yang penyabar atas perilaku-perilaku tetangganya, karena salah satu tetangganya ada orang yang pemabuk berat, egois, maunya menang sendiri. Kalau malam pulang, dia gedor-gedor pintunya Abu Hanifah. Dikira itu pintu rumahnya, ternyata salah. Dan selama tetangganya itu menyakiti, mengganggu, tak pernah sedikit pun Imam Abu Hanifah itu membalasnya, dibiarkannya. Bahkan dia sering mendoakannya. Pada suatu hari, kebiasaan yang dialami dirasakan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu digedor pintunya, disumpah serapah, dicaci, kok tidak ada. Ditunggu, loh, biasanya jam sekian itu sudah mulai kok nyanyi-nyanyi gitu. Kok nggak ada? Ditungguin lagi esok harinya, kok nggak ada juga. Akhirnya Imam Abu Hanifah ini ingin tahu gerangan apa yang terjadi, karena ia rindu diganggu oleh orang tersebut. Ia kangen atas makian tetangganya itu. Ia mengutus salah satu muridnya bernama Yusuf. Ya Yusuf, idhab ila jar is'alhu, pergilah kamu ke tetangga itu dan tanyalah, limadha la ta'mal kal'adah, mengapa engkau tidak melakukan seperti biasanya. Ketika santrinya melaksanakan tugas atas perintahnya Kiai Imam Abu Hanifah, ternyata di situ istrinya sedang sakit. Dan sang suami yang sering mengganggu tadi itu memang sudah 3 hari tidak ada di rumah. Dan sang istri tidak tahu kemana dianya. Padahal ia sedang sakit, anaknya juga butuh sesuatu yang harus diberikan berupa kebutuhan-kebutuhan hidup. Akhirnya santri yang namanya Yusuf kembali kepada Imam Abu Hanifah dan menceritakan tentang apa yang terjadi. Tak lama kemudian Imam Abu Hanifah memerintahkan kepada Yusuf dan beberapa santrinya lagi untuk mencari di manakah laki-laki itu, karena di rumah ditunggu oleh istri yang sedang sakit dan anak-anaknya butuh maisha. Kasihan. Maka pergilah santri-santrinya untuk mencari informasi di manakah keberadaan orang yang sering menyakiti Imam Abu Hanifah. Ternyata didapatkan sebuah informasi, tetangganya tersebut ditangkap oleh Satpol PP. Kalau sekarang Satpol PP, ditangkap oleh pihak keamanan negara karena sering membuat kerusuhan. Dia sering mabuk, bahkan sering gak bayar ketika di warung. Akhirnya ditangkap oleh. Maka para murid segera melaporkan informasi ini kepada Imam Abu Hanifah. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah?
Apakah bersyukur? Alhamdulillah, sekarang aman. Orang yang sering mengganggu sudah ditangkap oleh pihak kerajaan. Rasa no ben mati yolah. Apakah demikian? Tidak. Pada malam itu juga, pada malam hari, menjelang tengah malam, Abu Hanifah minta kepada Yusuf santrinya untuk ditemaninya menuju ke kerajaan untuk minta apa? Meminta agar dibebaskannya laki-laki tadi, tetangganya tadi itu. Yusuf santrinya kaget karena selama ini Imam Abu Hanifah ketika mendapatkan undangan dari kerajaan tak pernah datang. Bukan tipenya Imam Abu Hanifah yang suka mengetuk pintu para pejabat, rumah-rumah pejabat. Bahkan dikasih undangan untuk menghadiri acara-acara yang besar, Imam Abu Hanifah tidak mau. Karena ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, sumur atau ember. Sumur mendatangi ember atau ember yang mendatangi sumur. Yang pasti ember timba itu timba. Yang timba ya harus mendatangi sumur agar mendapatkan air, bukan sumur yang mendatangi timba. Karena tengah malam, para pengawal melarang Abu Hanifah untuk menemui sang raja. Karena tengah malam. Udahlah Imam Abu Hanifah, besok pagi saja sampean datang ke sini, insya Allah sang raja akan menemuimu dengan sukacita. Sekarang sudah tengah malam, mungkin sudah istirahat. Tapi Imam Abu Hanifah memaksa untuk bertemu pada malam itu juga. Karena beliaunya terkenal sebagai seorang ulama yang karismatik, maka apa daya pengawal pun tak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa ia meminta kepada orang yang terdekat untuk membangunkan sang rajanya pada saat itu. Sang raja pun kaget. Ini ada gerangan apa? Ada apa? Sebab apa? Baru kali ini Imam Abu Hanifah mau melangkahkan kakinya di istanaku. Kalau tidak ada sesuatu yang penting, tak mungkin ia datang ke sini. Akhirnya ditanyalah, wahai Imam Abu Hanifah, tak seperti biasanya kau datang ke sini, bahkan ini tengah malam engkau keroyo-royo datang ke sini. Apa yang dapat saya bantu, wahai Imam Abu Hanifah, wahai sang raja? Saya hanya minta satu permintaan, tolong kabulkan. Ada apa itu? Tetangga saya ditangkap oleh bagian keamanan kerajaan karena satu kesalahan. Tolong bebaskan. Karena dia memiliki istri yang sedang sakit dan anak-anak yang membutuhkan keberadaannya. Sejenak sang raja berpikir. Kemudian ia berkata, wahai Imam Abu Hanifah, akan aku kabulkan permintaanmu, tapi tidak sekarang, besok siang saja. Karena saat ini tidak mungkin. Ini sudah tengah malam. Tapi Imam Abu Hanifah memaksakan diri. Pokoknya malam ini. Karena istrinya sedang sakit. Dan ia masih memiliki anak-anak. Kita tahu bersama apakah yang dilakukan oleh tetangganya tadi itu. Tak pernah menghargainya. Malah sering mengganggunya. Akhirnya sang raja pun mengabulkan apa yang dimintakan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian bagian penjara dipanggil pada saat itu juga. Tolong si fulan ini, tetangganya Imam Abu Hanifah, bebaskan pada malam hari ini juga. Tak lama kemudian
Tetangganya pun datang dan diajaknya pulang. Tapi sebelum beranjak kaki, sang tetangganya itu bersujud, berterima kasih, memeluk Imam Abu Hanifah, meneteskan air mata. Ia sangat menyesal atas perbuatan-perbuatannya selama ini. Tapi demikian, Abu Hanifah justru menolongnya di saat dia sedang memang tidak ada yang mau membantunya. Wahai Imam Abu Hanifah, kata tetangganya, aku bertaubat, tidak akan mengulanginya lagi. Dan aku mulai saat ini bersiap untuk mengabdi kepadamu. Imam Abu Hanifah menjawab, mengabdilah kepada Allah, berjihadlah untuk Allah, berjuanglah di jalan Allah. Sang tetangganya pun berkata, saya berjanji akan jihad di jalan Allah. Lalu Abu Hanifah bertanya, lalu bagaimana caramu berjihad di jalan Allah? Aku akan berdakwah, mendakwahkan kebaikan dimanapun tempatnya. Aku akan siap berperang untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Lalu Imam Abu Hanifah menjawab dengan pelan dan bertenaga, wahai saudaraku, jihadmu adalah membersamai istri dan anak-anakmu. Itulah medan jihadmu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengambil nilai dan makna dari kisah yang saya sampaikan tadi, dan kita bisa menyemai kebaikan-kebaikan bersama dengan tetangga kita dan berbuat baik terhadap tetangga kita bisa kita wujudkan dengan sepele. Misalkan, mohon maaf, berbahagia tatkala tetangga kita mendapatkan kebahagiaan. Ikut bersedih tatkala mereka sedang mendapatkan kesedihan atau musibah. Jangan dibalik. Bersedih tatkala mereka mendapatkan kebahagiaan berupa rezeki atau naiknya pangkat atau apalah yang mereka bahagia, malah kita bersedih. Dan kita bahagia tatkala mereka bersedih. Ini bahaya. Tatkala mereka mungkin anaknya sedang sakit, tahu kalau anak sakit, kita bahagia. Dengan cara apa? Nyetel dangdut pebuantre ora pakat-pakat, sak RT dengo kabeh. Lagu yang Didi Kempot tuh, duduk klambi abang sing mbok gawa sok yen mati nanging banter apa kan, buka sithik jos. Kita harus, ya artinya nyetel musik, ya dengerin musik, dengerin yang memiliki tip Anda, yang membayar listrik Anda, nikmatilah. Jangan sampai satu RT dengar. Karena kita tidak tahu bagaimana perasaan dan keadaan tetangga-tetangga kita, karena ditutup oleh pintu dan dinding-dinding. Tapi teganian, memang kau sedang bahagia, sedang seneng, dengan diekspresikan dengan nyetel dangdutan musik. Silahkan nikmati sendiri.
Kita tidak melarang orang lain bahagia, tapi jangan sampai ekspresi kebahagiaan kita itu menyayat hati orang lain yang mungkin pada saat itu sedang dirundung duka, sedang sedih karena ada suatu masalah yang menimpa. Berbuat baik kepada tetangga juga sangat simpel. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyuman yang kau berikan kepada saudaramu, temanmu, tetanggamu, inilah sedekah. Pagi-pagi sambil nyapu atau sambil bersih-bersih apalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng nginjing Bu, nggih. Oh, masak nopo niki wau? Oh, alhamdulillah masak opor. Opor ayam, bukan opor terong. Alhamdulillah. Pripun kabare? Sehat. Lah putrane turu badhe tindak mondok. Katanya anaknya mau pergi mondok. Oh iya, alhamdulillah mohon doanya. Besok berangkat. Oh, mondok kemana? Ke Ihsanul Fikri. Lo kelas berapa? Baru kelas 7, besok berangkat pondok. Mohon doanya nggih, Jeng. Oh, nggih, mboten saged nyangoni napa-napa, tidak bisa ngasih apa-apa kecuali doa. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Damai. Coba kalau nggak mau senyum, nggak mau sapa dengan tetangga, nyapu sendiri kesandung, diak. Aduh, tiba kira-kira tetanggane piye? Kore, alhamdulillah. Oh, muga-muga nek rumah sakit dicap corona mati gak ditahlili, mati gak no sing ngubur ben itu apa? Pegawai rumah sakit corona. Begitu. Menyapa, ramah, senyum, membuat hati orang lain bahagia. Siapa yang berhak menerima, mendapatkan keramahan kita yang pertama kali? Bukan artis, bukan teman-teman yang ada di Facebook, bukan teman-teman yang ada di WA, yang sering like, yang sering komen, bukan. Tetapi tetangga-tetangga dekat kita. Saling membantu dan berpikir positif. Berhusnudzon, jangan suudzon. Kita tidak tahu apa yang dilakukan, kebutuhan apa yang harus ditunaikan. Pergi sebelum subuh bekerja, ya Allah, itu bekerja sangat rajin, sebelum subuh sudah pergi. Alhamdulillah, ini saya memiliki keluarga yang dicukupi oleh Allah. Jangan suudzon. Wih, esuk subuh durung kumandang sudah pergi. Mau maling di mana itu? Ya Allah, ya Rabbi, orang yang memiliki karakter seperti itu, saya ucapkan selamat datang dalam dunia kesengsaraan. Ya, berpikir positif, berhusnudzon kepada para tetangga, maka itu yang akan menjadi sumber-sumber ketenangan dan keberkahan. Bila punya kelebihan rezeki, berbagilah. Walaupun hanya sekedar jeruk setengah kilo. Harganya berapa? 10.000 1 kilo, 5 kilo. Yang dinilai bukan banyaknya, tapi yang dinilai adalah kepeduliannya. Masih nganggep silaturahim. Ya. Masak kola, banyak-banyaknya kuahnya. Enggak masalah. Masak sayur, banyak-banyaknya aja kuahnya. Isinya nanti dulu. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tabahta fa'aksir minal mirak. Semangzur ba'du ahli baitin min jiranika. Tatkala engkau memasak, maka banyak-banyaklah
takwanya. Dan lihat, kemudian lihat di tetangga-tetanggaku. Masya Allah. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, laisal mu'min alladzi yashba'u. Tidaklah disebut seorang mukmin yang mana dia kenyang perutnya, wajaruhu ja'iun ila jambihi, sedangkan tetangganya kelaparan. Bukan termasuk orang mukmin jika ia kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Masya Allah. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, tetanggaku penjamin surgaku. Asuransi ternyata bukan ada di non jauh sana, tapi asuransi surga kita ada di dekat rumah kita. Maka kita mesti bersyukur kepada Allah. Kita berada pada sebuah lingkungan yang baik, tetangga-tetangga yang baik. Dan mungkin di antara sesuatu yang sangat menyesakkan dada dan kehidupan kita tidak nyaman apabila kita berada di sebuah lingkungan, di situ ada tetangga-tetangga yang tidak baik, yang cuek, yang egois, yang pemarah, suka memaki dan lain sebagainya. Dan apalagi ada sebuah pepatah, ada sebuah ungkapan yang berkaitan dengan tetangga ini. Mohon maaf ini. Rumput tetangga lebih tampak hijau. Ini ada ungkapan seperti itu. Pertanyaannya adalah, mengapa rumput tetangga itu lebih hijau? Kan begitu. Karena bukan salah siapa-siapa, tapi salah kita sendiri. Kita lebih sering membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan kita. Kita lebih suka melihat milik orang lain daripada apa yang ada di dalam rumah kita sendiri. Kalau di tetangga hanya sebuah rumput yang hijau, di dalam rumah kita itu ada bunga mawar, bunga melati. Tapi tak tampak. Karena kita sering melihatnya. Artinya melihat milik orang lain daripada milik kita. Kita kurang mensyukuri nikmat yang ada. Bukankah kebahagiaan itu tatkala kita mensyukuri apa yang ada? Dan kesengsaraan itu adalah ketika kita selalu mengharapkan sesuatu yang tidak ada, bahkan yang dimiliki oleh tetangga. Itu adalah sumber kesengsaraan. Saat kita merasakan rumput tetangga nampak lebih hijau, maka tengoklah hati kita. Pasti di dalam hati kita, hati Anda itu sedang dilanda kemarau. Kering kerontang. Berarti apa? Butuh pengairan. Butuh perawatan biar nampak hijau. Gitu maksud saya. Karena hakikatnya bukan rumput tetangga yang terlihat lebih hijau, pandangan kita saja yang kurang merunduk, yang kurang menunduk. Bukan juga orang lain terlihat lebih segala-galanya, akan tetapi hati kita, mata kita yang kurang mensyukuri apa yang ada. Itu. Kenapa rumput tetangga
terlihat lebih hijau? Ini karena mereka selalu bekerja. Maksudnya rumput tetangga lebih hijau, rezekinya itu selalu mengalir, kelihatannya lebih nyaman, lebih tercukupi. Lihat saja karena mereka itu bekerja keras. Sedangkan kita hanya suka melihat-lihat dan membanding-bandingkan. Hanya suka komentar, action gak ada. Cuma sebatas impian dan ide-ide. Tetapi kalau disuruh untuk bekerja, real, konkret, nanti dulu. Bagaimana mungkin rumput kita akan hijau? Bagaimana mungkin bunga-bunga yang ada di rumah kita akan segar? Oh, kita lebih capek, lebih disibukkan dengan melihat milik orang lain. Rumput tetangga, andaikan rumput tetangga lebih hijau, ya nggak masalah. Karena untuk bahagia tidak hanya dengan rumput. Saya ulangi lagi. Andai rumput tetangga itu lebih hijau, nggak masalah. Karena untuk bahagia tidak harus dari rumput. Tidak harus dengan rumput yang hijau. Biarlah rumput tetangga itu lebih hijau karena kita tidak makan rumput. Maka agar kehidupan kita dengan tetangga kita, karena tetangga juga banyak, ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang pas-pasan, ada yang kaya, ada yang lebih kaya, ada yang punya mobil, ada yang belum punya mobil, mobilnya gonta-ganti karena itu rentalan dan lain sebagainya. Kalau hati kita tidak memiliki rasa syukur, maka disitulah ada awal penderitaan kita. Akhirnya yang jadi korban siapa? Istri kita sering kita marahi, anak kita sering kita bentak karena kondisi kita sendiri. Hati kita sedang kemarau panjang. Toh pada hakikatnya sama-sama, kalau di rumah kita ada rumput, di sana ada rumput hijau, mungkin di kita rumput yang tidak hijau, kalau hujan becek semuanya. Dan hanya bersandar kepada Allah lah kehidupan rumah tangga kita akan bahagia. Karena penyadaran kepada Allah, hati ini akan dipenuhi dengan rasa syukur, sabar, dan qanaah. Dan mohon maaf kepada para tetangga-tetangga saya jikalau selama ini ada kesalahan dan tidak nyaman dari kami sekeluarga. Kami doakan semoga kita bisa menjadi tetangga di dunia dan tetangga di surga. Amin. Allahumma amin. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.